Silakan maju aja. Itu ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, naikin. Udah. Iya ya. Memang volumenya kecil. Dan mau itu perihal tentang bukan juga ngaji dari kecil tuh dulu masih ngaji tentang sifat 20 wajib bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah. Tapi memang dalam perkembangannya jarang juga mendengar sekarang itu anak-anak itu belajar itu karena dianggap gimana ya, karena sekarang sudah cenderung menjadi sebuah pelajaran yang simpel karena dianggap cuma sekedar puji-pujian gitu kan. Terus mungkin yang anak tanyakan itu karena anak juga ikut kajian belajar, kadang-kadang kita itu untuk memahami Allah cuma sebatas yang itu yang di dalam surat An-Nas yang tentang rububiyah, tentang ilahiyah sama mulkiyah. Itu kan lebih simpel gitu cara kita memahami Allah. Anda ingin tahu gimana penjelasan rububiyah perihal ini? Ya, baik. Kalau yang tiga itu kalau saya dari Ibnu Taimiyah ya, Bang. Betul, ya. Baik. Assalamualaikum. Mulkiyah bukan dari Ibnu Taimiyah ya, Mulkiyah dari Said Qutb. Beda. Belajar akidah itu bukan karena simpel atau tidak simpelnya, garis bawahi. Belajar akidah itu wajib bagi orang yang sudah terpapar teori-teori tentang Tuhan, baik aliran-aliran akidah A atau B. Kalau belum, cukup syahadat beres. Maka orang-orang yang nggak mau debat, nggak usah debat, cukup syahadat aja. Ya. Lalu kenapa muncul sejarah pakai belajar sifat 20? Sifat 20 itu sedang menjelaskan rukun iman pertama, percaya kepada Allah. Yang ringkes itu belajar tentang Allah bukan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tapi pakai rukun iman, percaya kepada Allah, terus malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, takdir. Itu yang disebut simple. Cuma tadi saya sudah kisahkan, kitab ini dibaca oleh yang bukan ahlinya, lalu mereka berfatwa, muncullah pemahaman tempat berarah. Lalu ada yang mencoba menyederhanakan sifat 20. Bukan menyederhanakan, itu membatalkan. Ibnu Taimiyah kan membatalkan sifat 20, maka pengikutnya sekarang membatalkan belajar sifat 20. Ini jadi problem. Kalau ente mau buat aja sendiri, tapi jangan batal. Berarti Nabi ini membagi tauhid jadi 3. Antum ketemu nggak di hadis Nabi bagi tauhid jadi 3? Ketemu nggak? Ada nggak pembagian tauhid jadi 3 di hadis? Nabi bersabda, At-tauhid salas. Tauhid itu 3. Al-awwal uluhiyah, al-thani rububiyah, al-thalis al-asma wa sifat. Ada nggak hadis begitu? Faman jahada ihdaha, gitulah, faqad kafar walam yakun minni wa man ankaraha falaysa minni. Ada nggak? Siapa yang ingkar kepada 3 tauhid ini bukan bagian dariku. Ada nggak hadis begitu? Coba sekarang naikin ke Quran. Ada nggak di Quran pembagian tauhid? Oh, itu tuh surat An-Nas. Itu bukan pembagian tauhid. Itu masuk ke asma wa sifat. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu disebut Rabbin nas, asma, nama. Terus Malikin nas, itu nama juga. Terus Ilahin nas, nama juga. Terus kenapa dibagi-bagi menjadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Itu kan asma wa sifat semua. Yang ngerti bahasa Arab. Rabb itu nama Allah, Malik itu nama Allah, Ilah itu nama Allah. Itu asma satu, baru satu. Dari mana pembagian-pembagian jadi 3 itu?
Oke, saya sebagai orang yang mengajar di kampus, kita punya satu kaidah, seorang ulama, seorang ilmuwan boleh buat teori, tapi teori ini tidaklah suci, boleh dikritisi. Sama kawan nggak boleh kritisi. Aneh nggak? Jadi antum boleh kritik sifat 20, bagus, ntar kita jawab, tapi nanti kita balas pertanyaan, siap nggak? Ya, saya kritisi tauhid uluhiyah asma sifat, dan saya siap mendengarkan pertanyaan antum. Ya, jangan main bantah-bantah orang, nyalain orang, tapi gilir di debat bilang oh ente bukan ahlussunnah. Nggak begitu caranya. Ya, harus fair. Sebagaimana dulu berani buat yang baru. Ya, kami kalau di kampus, bapak yang pernah ngampus, itu ada sidangnya. Kalau lagi sidang diapain nama penguji? Disalah-salahin, bener nggak? Salah satu kajian ilmiah itu karakternya siap di debat, ngaku kajian ilmiah, di debat bilang kita fasik mezindik, kita debat dibilang kita jahmiyah, kita debat dibilang kita bukan ahlussunnah. Ini klaim nggak benar. Ilmiah itu bukan hadis riwayat fulan nomor sekian, itu bukan ilmiah, itu namanya nukil data. Ilmiah itu ada metodologinya, ada pendekatannya, ada teorinya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu namanya nukil, bro, copy paste namanya. Ya, menukil bukanlah ilmiah. Nukil itu justru musuhnya ilmiah. Kita buat skripsi, nukil dari skripsi orang tanpa kemudian ada tambahan, namanya apa? Plagiat, walaupun nyebutin sumbernya. Orang selevel anak S1 aja ngerti, loh kok anak S1 S2 ada yang terjebak akidah begini, coba. Berarti dia lupa dengan kaidah ilmiah yang dia bangun selama ini. Kok ada anak kampus yang sudah mengerti kaidah ilmiah, lalu dia nggak mengerti persoalan ini, malah mengkultuskan akidah ini. Kan lucu, akidah kita boleh dikritik, akidah dia nggak boleh dikritik. Berarti dia mengkultuskan siapa? Pemahaman kita boleh dibatalkan, pemahaman dia nggak boleh dibatalkan. Para ustadz kan nggak mau balesin, ya. Kita juga akhirnya yang balesin. Panaslah kepala antum kan. Jadi pembagian itu nggak ada, Kang. Itu pembagian baru dibuat dan Allah tidak membagi. Bagi kami yang belajar tauhid, ada kitab setebal ini, Al Asma wa Sifat. Itu bagian dari asma wa sifat. Tapi dalam ilmu tasawuf ada pembahasan uluhiyah rububiyah, ada. Tapi pembahasannya nggak garing, pembahasannya bikin kita rindu kepada Allah. Bukan saling benci-benci jadinya kalau pembahasan tasawuf. Masalahnya kan sebagian besar antum membid'ahkan tasawuf. Yang paling lucu ada orang Muhammadiyah anti tasawuf, padahal imam dia Buya Hamka bertasawuf, tasawuf modern, benar nggak? Itu aneh bagi saya itu. Yang paling lucu sekarang kelompok anti tasawuf, imam dia Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya nulis 2 risalah tasawuf. Ibnu Qayyim bertahun-tahun nulis kitab tasawuf. Ada namanya Madarijus Salikin, ada namanya Iddatus Sabar, ada Al-Wabilus Shayyib, banyak lagi. Ya, itulah pemanasan pada siang ini ya. Semoga panas.